Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Hawiza Hazali dengan NIM 2024 01401448. Nah, di sini kami ingin menyampaikan tugas mata kuliah praktik profesional yang akan membahas 4 materi, yaitu pertama Human Model of the World, yang kedua ada Meta Model, yang ketiga ada Meta Program, dan yang keempat Submodalities. Pertama, kami akan menyampaikan materi tentang Human Model of the World, yaitu bagaimana pola pikir kita mempengaruhi cara kita melihat, merespon, dan menjalani kehidupan. Nah, jadi apa itu Human Model of the World? Yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana manusia memandang dan merespon dunia berdasarkan persepsi, pengalaman, dan keyakinannya masing-masing. Setiap individu membentuk model dunia internal yang unik, yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, berkata-kata, dan bertindak. Nah, dalam hidup kita akan selalu dihadapkan pada pilihan, terkadang mudah, terkadang susah, atau membingungkan. Tetapi yang penting bukan hanya pilihannya, melainkan bagaimana cara kita merespon. Respon yang bijak adalah respon yang memberdayakan dan respon yang produktif. Nah, inti dari Human Model of the World ini yang biasa kita sebut dengan frame of mind. Ini adalah kerangka berpikir yang menjadi filter utama dalam membentuk cara kita memaknai pengalaman hidup. Apa yang kita lihat, dengar, dan alami tidak langsung menentukan respon kita. Yang menentukan respon kita adalah bagaimana kita cara menafsirkannya. Dengan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh frame of mind yang kita miliki. Nah, selanjutnya, peran frame of mind dalam kehidupan kita. Yang pertama, menentukan respon. Frame of mind mempengaruhi bagaimana cara kita bereaksi terhadap masalah, kegagalan, atau tekanan. Contohnya, jika ada seorang punya frame korban, dia akan berpikir, kenapa ini selalu terjadi kepadaku? Tapi, jika menggunakan frame bertanggung jawab atau khalifah, dia akan berpikir, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Nah, yang kedua, membentuk keputusan. Pola pikir mempengaruhi cara kita membuat keputusan, memilih lingkungan, bahkan menentukan arah hidup dan karir kita. Yang ketiga, mempengaruhi emosi. Pikiran memicu perasaan. Jika frame kita negatif, kita akan merasa takut, marah, atau frustasi. Nah, sebaliknya jika kita mempunyai frame yang positif, kita akan merasa bersyukur, bersemangat, dan lebih terbuka mencari solusi. Nah, lalu bagaimana frame ini bekerja di dalam pikiran kita? Jawabannya adalah lewat internal representation, yaitu bagaimana cara kita menyaring pengalaman dalam pikiran lewat gambar mental, suara batin, kata-kata, dan penafsiran. 3 komponen penting di sini adalah yang pertama, internal representation, yaitu cara kita mewakili pengalaman di dalam pikiran seperti gambar mental, suara batin, kata-kata, ingatan, dan penafsiran. Yang kedua, ada state, yaitu perasaan atau emosi yang muncul akibat representasi mental tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu fisiologi, yaitu kondisi fisik atau bahasa tubuh yang terpengaruh oleh perasaan kita, seperti postur tubuh, ekspresi wajah, gerakan, napas, dan lain-lain. Ketiganya saling mempengaruhi secara berkesinambungan. Contoh, jika kita membayangkan kegagalan, nah ini masuk ke dalam internal representation. Karena kita membayangkan sebuah kegagalan, mungkin kita akan merasa cemas. Nah, rasa cemas ini akan masuk ke dalam state atau perasaan. Karena kita merasa cemas, tubuh kita akan menegang. Nah, ini akan masuk ke dalam fisiologi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengubah frame of mind kita? Berikut beberapa langkahnya. Yang pertama, sadari pola pikir saat ini. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sedang berpikir sebagai korban atau sebagai pembelajar? Nah, yang kedua, ganti pertanyaan internal.
Alih-alih bertanya kenapa ini terjadi kepadaku, tanyakan apa pelajaran atau kesempatan dari kejadian ini. Yang ketiga, bangun kebiasaan baru seperti berada di lingkungan yang positif, belajar dari mentor atau role model, lalu konsumsi konten yang membangun kita, bukan yang malah justru melemahkan mental kita. Nah, yang keempat yaitu menggunakan metamodal. Ini adalah cara berpikir untuk membongkar distorsi, penyamarataan, dan penghapusan makna agar kita bisa melihat realitas dengan lebih jernih. Nah, contoh nyatanya seperti ini. Jika kita di situasi gagal ujian, frame korban akan berpikir, "Aku memang bodoh." Nah, kita ubah menjadi frame khalifah. Jadi, berpikir seperti cara belajarku belum efektif. Apa yang bisa aku ubah untuk ujian berikutnya? Nah, dengan mengubah cara berpikir, kita mengubah cara merasa dan bertindak. Nah, jadi kesimpulannya, Human Model of the World yaitu menjelaskan bahwa cara kita memandang dunia ditentukan oleh frame of mind. Pola pikir ini mempengaruhi bagaimana cara kita menafsirkan pengalaman, merasakan emosi, dan merespon dengan tindakan. Dengan menyadari dan mengelola frame of mind secara sadar, kita bisa keluar dari pola pikir korban dan menjadi pemimpin atas diri sendiri. Inilah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna, bijak, dan memberdayakan. Selanjutnya, yang kedua, kami akan menyampaikan materi tentang metamodel. Ini adalah alat komunikasi untuk mengklarifikasi dan memperjelas makna dari pernyataan yang terlalu umum, kabur, atau emosional. Tujuan dari metamodel ini sendiri, yang pertama, membuat pernyataan menjadi jelas dan spesifik. Lalu yang kedua, menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang ketiga, berlaku saat berhadapan dengan pernyataan orang lain maupun diri sendiri. Contohnya, jika ada kalimat, orang depresi itu lemah iman. Nah, pertanyaan seperti ini mengandung emosi tinggi, bias, dan perlu dilihat secara lebih jernih. Nah, metamodel itu sendiri sangat penting saat kita menghadapi otoritas seperti bos, dosen, maupun orang tua, dan keyakinan pribadi yang kaku atau emosi yang sedang tinggi. Dalam NLP, ada 3 jenis distorsi bahasa yang sering kita lakukan tanpa sadar. Yang pertama, ada generalisasi atau penyamarataan, yaitu informasi yang dibuat seolah-olah berlaku untuk semua orang atau situasi. Contohnya, pelajaran matematika itu susah. Atau contoh lain, gak ada teman yang bisa dipercaya. Padahal, benarkah semua pelajaran matematika itu susah? Dan apakah semua teman itu tidak bisa dipercaya? Atau hanya sebagian? Nah, yang kedua ada deletion atau penghapusan, yaitu penghilangan sebagian penting dari informasi, sehingga pembuat pemaknaannya tidak lengkap. Contohnya, dia itu aneh. Nah, aneh gimana? Menurut siapa? Contoh lain, materinya berat. Bagaimana yang berat? Bagian mana yang berat? Lalu yang ketiga ada penyimpangan makna atau distortion, yaitu menyimpulkan sesuatu dari asumsi pribadi bukan fakta, atau makna dalam pernyataan menyimpang dari kenyataan. Nah, contohnya, dia tidak senyum berarti dia benci aku. Nah, padahal bisa jadi dia sedang capek atau memang sedang diam. Nah, contoh lain, aku gagal sekali berarti aku bodoh. Padahal semua orang bisa gagal, itu bukan cerminan nilai dari diri sendiri. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita berpikir dipengaruhi oleh distorsi, kita bisa memulai mengubah maknanya. Caranya, belajar hal baru, ganti lingkungannya lebih sehat, kembangkan keterampilan, dan bangun kebiasaan yang sehat. Karena makna bisa diubah dan
dari makna yang berbeda akan lahir respon yang berbeda pula. Nah, metamodel juga membantu kita berpindah dari frame korban ke frame pemimpin atau khalifah. Dari yang tadinya berpikir atau berkata, "Aku memang bodoh," menjadi, "Aku belum bisa, berhasil, tapi aku bisa belajar." Nah, dan masuk ke power zone, yaitu pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Karena keempatnya adalah tanggung jawab, 100% tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, kesimpulannya adalah metamodel bukan cuma teknik berkomunikasi. Ini adalah alat untuk menyaring pikiran agar kita tidak terjebak asumsi dan emosi. Dengan mengenali generalisasi, penghapusan, dan penyimpangan makna, kita bisa berpikir lebih jernih, berbicara lebih jelas, dan bertindak secara lebih bijak. Nah, dua materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Milan Ulfianur Fariah dengan NIM 2024 0140 129. Pada bagian saya akan membahas dua topik penting dari dunia NLP atau Neuro Linguistic Programming, yaitu submodalities dan metaprogram. NLP adalah pendekatan psikolog praktis yang membantu kita memahami dan memodifikasi cara kita berpikir, berkomunikasi, dan berperilaku. NLP berfokus pada bagaimana kita memproses informasi dan pengalaman. Salah satu konsep kunci dalam NLP adalah submodalities. Submodalities adalah elemen-elemen yang membentuk pengalaman sensori kita. Mereka adalah cara kita memanipulasi informasi dalam pikiran kita. Submodalities dibagi menjadi 5 kategori utama. Yang pertama yaitu visual. Apa yang kita lihat termasuk warna, bentuk, dan ukuran. Dengan contoh mengingat wajah seseorang yang tersenyum, membayangkan suasana pantai dengan langit biru cerah. Detail visual yang bisa diubah seperti warna, cerah atau gelap, fokus, jelas atau buram. Yang kedua yaitu auditory. Apa yang kita dengar termasuk suara, nada, dan volume. Contohnya, suara teman yang memanggil, suara batin yang bilang, "Kamu pasti bisa." Detail auditor yang bisa diubah seperti volume, keras atau pelan, sumber suara dari kanan, kiri, dalam kepala, atau luar. Yang ketiga, kinestik. Apa yang kita rasakan termasuk sensasi fisik dan emosi. Contoh, rasa tegang di pundak saat cemas, sensasi sejuk saat masuk ruangan ber-AC. Detail kinestik yang bisa diubah yaitu tekanan, ringan atau berat, suhu, hangat, dingin, atau netral. Yang keempat, olfactory. Apa yang kita cium termasuk aroma dan bau. Contoh, aroma kopi pagi hari dan bau parfum tertentu yang memicu kenangan. Detail olfactory bisa dipengaruhi dalam memori, meski lebih sulit diubah secara langsung. Dan yang terakhir, gustatory. Apa yang kita kecap termasuk rasa dan tekstur. Contoh, rasa manis coklat atau asamnya lemon. Meski lebih jarang disadari, rasa juga bisa menjadi pemicu kenangan. Misalnya, pada gambar di samping, saat saya menceritakan liburan terakhir ke pantai, saya mungkin teringat suara ombak yang bergulung, warna biru langit yang cerah, dan rasa hangat pasir di kaki saya. Semua elemen ini adalah submodalities yang membentuk pengalaman saya. Salah satu hal menarik tentang submodalities adalah bahwa kita dapat mengedit mereka. Misalnya, jika Anda memiliki suara batin yang kritis, Anda bisa mengganti dengan suara lebih lucu atau positif. Atau, jika Anda memiliki gambar mental yang menakutkan, Anda bisa mengecilkan gambar tersebut atau mengubah warnanya. Ini bisa sangat membantu dalam situasi seperti public speaking, di mana kepercayaan diri sangat penting. Selanjutnya, mari kita bahas metaprogram. Metaprogram adalah pola tetap dalam cara kita memproses informasi, berpikir, dan bertindak. Mereka berfungsi sebagai software bawaan, otak kita yang menentukan bagaimana kita memaknai dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Salah satu contoh paling umum dari metaprogram adalah toward versus away from. Orang toward termotivasi untuk mencapai sesuatu. Mereka berfokus pada tujuan dan hasil positif, seperti ingin menjadi sukses,
ingin kaya, atau ingin lulus dengan nilai terbaik. Sebaliknya, orang away from termotivasi untuk menghindari hal-hal negatif. Mereka berfokus pada menghindari seperti kegagalan, kemiskinan, atau kritik. Seperti dua pertanyaan ini. Kenapa kamu kuliah? Atau, apa alasanmu memilih jurusan ini? Coba pikirkan, apakah kamu kuliah karena ingin sukses dan memiliki masa depan cerah? Atau karena takut menyesal di masa depan jika tidak kuliah? Dua pertanyaan itu sudah jelas berbeda. Yang pertama berujuk pada toward dan yang kedua berujuk pada away from. Dengan memahami pola ini, kita bisa menyesuaikan cara kita berkomunikasi agar lebih efektif dan sesuai dengan motivasi orang lain. Dan ada juga metaprogram lain yang penting untuk dipahami, seperti internal versus external reference. Apakah kamu percaya diri karena penilaianmu sendiri, atau apakah kamu membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa baik tentang diri sendiri? Orang dengan pola internal reference membuat penilaian dengan keputusan berdasarkan standar pribadi. Sebaliknya, orang dengan external reference, mereka tuh butuh validasi dari luar seperti opini, persetujuan, atau penilaian orang lain. Dan ada juga matching versus mismatching. Seperti apakah kamu lebih fokus pada kesamaan dengan orang lain atau lebih suka mencari perbedaan? Dari kedua itu, orang dengan pola matching cenderung mencari persamaan. Mereka merasa nyaman jika sesuatu cocok atau mirip dengan apa yang mereka yakini. Sebaliknya, orang dengan mismatching, mereka lebih fokus pada perbedaan. Mereka cenderung melihat apa yang tidak sesuai dan sering bermain sebagai penantang ide. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.